Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat pagi, semoga sehat-sehat saja di masa pandemi seperti ini. Hari ini saya dan teman saya ingin menyajikan sebuah podcast yang bertema How to IT Affects the Society atau bagaimana berpengaruhnya IT dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul sekali. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah How IT Affects the Society, yang berarti pengaruh TI dalam masyarakat. Namun, untuk kesempatan kali ini kita tidak hanya berdua. Kita sudah mendatangkan 4 narasumber yang tentunya lebih paham tentang pengaruh TI di masyarakat. Iya, yang pertama ada Bapak Hono, selanjutnya ada Bapak Jelik, serta ada Bapak Willy, dan terakhir ada Bapak Richard. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Maaf, untuk podcast kali ini kita memakai sistem daring atau online demi mendukung peraturan pemerintah untuk tidak bergerombolan dan mengurangi jumlah kenaikan kasus COVID-19. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ngomong-ngomong tentang pengaruh TI di dalam masyarakat, menurut Bapak untuk sekarang bagaimana ya Pak? Untuk perkembangan sejauh ini menurut saya sudah sangat bagus ya, karena perkembangannya yang sangat pekat di era-era sebelumnya. Jika dilihat dari era sebelumnya, memang seperti apa ya Pak? Ya, sejauh ini kita sudah paham tentang perkembangan TI, sudah memasuki 4 generasi, yakni Hunting Society, Agrarian Society, Industrial Society, dan sekarang memasuki Informal Society. Mungkin salah satu dari bapak-bapak sekalian bisa menjelaskan lebih lengkap. Jadi seperti ini Pak, benar kata Bapak Hono, kita sudah memasuki generasi keempat, yakni Informal Society. Bisa diketahui masa sekarang kita juga sudah dengan internet. Yang sudah dikatakan Bapak Hono, sebelum era Informal Society ada beberapa era. Mungkin saya akan sedikit jelaskan era-era tersebut. Yang pertama adalah Hunting Society. Di era ini manusia hanya mengenal sistem berburu. Yang kedua adalah era Agrarian Society, yakni sudah mengenal bercocok tanam. Yang ketiga, Industrial Society. Dalam era ini manusia sudah bisa memanfaatkan sumber daya alam. Wah, beruntung sekali kita hidup di era generasi informasi society ya Pak. Semua sudah dipermudah oleh teknologi. Ya, tentu saja Pak Yogi. Di era ini, manusia ini sangat dipermudah karena sudah banyak teknologi yang bisa membantu kehidupan kita di keseharian kita. Contohnya aja tuh kayak seperti sekarang kita tuh bisa mengakses apapun di internet. Nah, aksesnya pun itu juga bisa dimanapun toh. Dan juga itu tuh gampang banget, sangat mudah gitu loh. Kalau misal kita mau berkomunikasi di jarak yang jauh dengan masyarakat sekitar kita atau masyarakat di luar jangkauan kita dengan menggunakan smartphone saja. Nah, begitu. Berbicara tentang komunikasi jarak jauh Pak. Lalu dalam era sebelumnya itu bagaimana ya Pak cara manusia berkomunikasi dengan jarak jauh? Untuk cara manusia di era sebelumnya berkomunikasi, ini dari yang saya pelajari ya Pak. Kalau saya tuh dulu belajar dari buku yang membahas tentang perkembangan TI atau IT. Pada zaman sebelum telepon ada, kita itu berkomunikasi jarak jauh menggunakan beberapa cara. Nah, itu disesuaikan juga dari zaman ke zaman, Pak. Nah, pada zaman dahulu, manusia tuh menggunakan kayak asap gitu sebagai cara berkomunikasi jarak jauh
Jadi itu kayak kita pakai asap, nanti asapnya kan mumbul ke atas, kayak naik ke atas itu. Nah, itu kayak sebagai jalur komunikasi dari manusia satu ke manusia yang lain. Nah, setelah dari zaman menggunakan asap itu, manusia menggunakan burung, Pak. Menggunakan burungnya tapi burung merpati. Nah, burung merpati itu biasanya dikasih kayak surat gitu. Jadi burung merpati itu untuk mengirimkan pesan. Seiring jalannya waktu, perkembangan ITI, manusia sudah bisa menciptakan fax. Nah, dari fax ini bisa dikembangkan lagi hingga sekarang menjadi telepon kabel dan juga smartphone. Oh alah, jadi seperti itu ya Pak. Pantas ada burung merpati tadi sebagai merpati pos. Ternyata dulu berguna untuk mengirim surat. Oh iya Pak, di balik semua perkembangan IT pada saat ini pasti ada sisi positif dan negatif. Saya mau bertanya Pak, apa saja dampak positif dan negatifnya ya? Mungkin Bapak Richard bisa menjelaskan. Baik Pak Yogi, benar kata Pak Yogi, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Dalam perkembangan teknologi saat ini, kita mulai saja dari dampak positifnya. Menurut saya, dampak positif teknologi saat ini adalah memudahkan manusia memperoleh informasi, mempermudah komunikasi antara masyarakat yang berjarak jauh, meningkatkan intensitas komunikasi sebagai hiburan dan juga memiliki banyak dampak positif dalam bidang pendidikan. Lalu untuk dampak negatifnya adalah membuat orang kecanduan, menambah ide kejahatan, tersebar informasi palsu dan menampilkan sisi kekejaman. Halo semuanya, yang tua atau yang muda, balik lagi ke podcast kita. Halo, kesempatan kali ini masih bersama berenam dengan saya Yogi dan teman saya host ada Haris dan juga ada keempat narasumber yang kita hidupan yang super keren ini. Halo Pak Weli, sehat Pak? Halo, halo semuanya, halo. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Bapak Jelik. Apa kabarnya Pak? Ya, halo Mas Yogi. Seperti biasa, saya selalu baik. Lalu ada Bapak Hono Satrio, bagaimana keadaan Bapak Pak? Ya, gue gini-gini aja, baik lah. Lalu narasumber yang terakhir ada Bapak Richard. Bapak Richard, bagaimana kabarnya? Yo, halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita di sini akan membahas materi yang berhubungan dengan IT. Ya, lebih tepatnya kita akan bahas di bagian keamanan atau jelasnya bisa disebut dengan data security. Namun sebelum kita melanjutkan, saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian, gimana pendapatnya tentang data security? Penting atau tidak ya? Ya penting banget dong. Keamanan harus nomor 1. Ya, menurut saya juga setuju sama Richard. Begitupun saya juga selalu mengedepankan keamanan, apalagi keamanan data pribadi kita. Penting dong, keamanan dan privasi itu nomor 1 yang harus sangat kita perhatikan di saat penggunaan sosial media kita. Dan juga di saat kita mengakses media dari hasil teknologi dan informasi. Wah, pendapat yang bagus. Saya setuju dengan bapak-bapak. Nah, kita mulai masuk ke materinya ya Pak. Jadi gini, kita hari ini kan membahas di seputar data security dan beberapa masalah tentang data security ini. Oke, langsung saja. Tadi saya lihat Bapak Jelik ini pede sekali ya. Nah, coba Bapak
beropini sebenarnya menurut Bapak Jelik data security itu bagaimana sih? Oh iya, data security menurut pemahaman saya adalah keamanan data atau sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan juga teknologi untuk melindungi data dari perusakan, data modifikasi data, serta penyiaran data baik itu disengaja maupun tidak. Nah, begitu ya teman-teman. Itu artinya adalah pengertian dari data security atau keamanan data. Lalu tadi kan Bapak mengatakan dan setuju satu suara kalau data security itu penting. Coba saya mau mendengarkan alasan kalian yang lebih rinci, dimulai dari Bapak Hono. Kalau menurut saya alasan mengapa saya bisa mengatakan bahwa data security itu nomor satu, ya karena saya beranggapan bahwa data security itu mencegah potensi kerugian material gitu. Jadi seperti jika ada data saya aman, maka sudah terjamin material atau bahan-bahan simpanan saya juga pasti aman. Jadi dari Bapak Hono lebih mengedepankan meminimalisir kerugian ya? Oh, kalau lalu saya mau mendengarkan pendapat dari Bapak Richard. Ayo Bapak Richard, silahkan. Bapak Richard. Bapak baik-baik saja kan Pak di sana Pak? Ini maaf Pak, ini apa? Belum tak pencet mic-nya. Oh, santuy Ya, santuy. Ya, silakan. Ando ini. Gimana? Ya maaf Pak, maaf ya. Iya, iya, iya. Ya, Tidak apa-apa. nah Ya, ini lanjut, baru Pak. di jalan, bentar ya Pak. Ya, Ya, menurut saya terjaganya keamanan data bisa kurangi resiko menyalahgunakan data atau informasi. Kita tidak maukan juga jika data atau informasi kita dijadikan sebuah tindakan untuk melakukan kejahatan oleh oknum tertentu. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga keamanan data kita. Jadi, jika keamanan data kita sudah terjamin, maka kita tidak usah itu yang namanya gelisah akan data kita yang akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Aduh. oh begitu ya Pak. Iya Pak. Oke, selanjutnya pendapatnya Mas Yudi gimana ya Mas? Kalau menurut saya pribadi, mengapa data security itu penting? Nah, itu dikarenakan sekarang ini tuh banyak sekali angka kejahatan kriminal, apalagi biasa dikenal di masyarakat atau kita nyebutnya dengan cybercrime, kriminal cyber. Kan sekarang juga baru sangar-sangarnya loh, baru kayak puncak-puncaknya cybercrime gitu toh. Nah, maka dari itu tuh kita sebagai ya orang pengguna media sosial, kita tuh harus tahu cara menjaga data kita gitu loh biar agar tetap aman. Dan juga kita harus tahu cara meningkatkan keamanan data yang kita punya. Jadi kenapa kita harus memiliki dua itu? Supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi tidak bisa mengolah data kita, atau bahasa Jawanya tuh ngaing-ngaing. Itu kayak data kita tuh nggak bisa dirusak atau diganggu gitulah. Jadi aman. Ya pokoknya kurang lebih hampir mirip kayak pendapatnya Pak Richard tadi loh. Gitu Mas. Nah, tadi kan kita sudah tahu alasan mengapa pentingnya itu data security menjadi nomor satu. Lalu, saya mau tahu sih gimana caranya untuk memberikan proteksi yang lebih terhadap data penting yang kita miliki. Bapak Zelik,
Coba bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan dengan data kita. Saya akan jelaskan persatu-satu ya. Nah, yang pertama tuh ada memperhatikan hal-hal sekecil apapun. Apapun itu dengan masalah data atau keamanan. Karena hacker bisa menemukan celah sekecil apapun dalam data kita. Dan mereka bisa menggunakan celah sekecil itu untuk melakukan kejahatan. Lalu yang kedua, lahan pembatasan akses di akun Google. Pasti ada beberapa settingan yang dapat kita ubah agar orang bisa mengakses data. Google Drive. Kadang kita menyalakan setelan berbagi data namun dengan Nah, mulai sekarang saran saya sih kita harus membatasi akses kepada orang yang akan minta atau semua hal yang memiliki hubungan dengan data kita. Lalu yang terakhir, bagi yang memiliki bangunan media penyimpanan cloud secara online, kita sebaiknya memiliki beberapa karyawan kepercayaan yang akan mengurus hal itu. Selain kepercayaan yang kita harus mencari orang yang benar-benar paham akan pentingnya keamanan data tadi. Wah, hebat semua penjelasannya. Saya harap teman-teman mendengarkan beberapa cara untuk meningkatkan keamanan untuk data diri kita. Selanjutnya, Mas, semuanya ini pada tahu tentang keamanan data Google nggak nih? Tahu dong. Tahu pasti. Coba dong Bapak Richard sebutkan keamanan di Google untuk itu bagaimana ya? Oke, yang pertama, ekskripsi di Google, menjaga privasi data kita saat kita transit. Lalu yang kedua, infrastruktur cloud Google melindungi data kita 4x7 dalam seminggu. Selanjutnya, keamanan Google akan mendeteksi ancaman terhadap hal yang kecil, membahayakan keamanan kita. Selain itu, sistem ini layanan Google juga. Lalu yang terakhir, Google juga tidak memberikan akses langsung data kita kepada pemerintah. Nah, dari sini sudah jelas kalau Google juga sangat terpercaya di saat mereka menjaga data kita. Saya akan menambahkan sedikit ya. Deskripsi di Gmail oleh Google juga menjaga privasi kita. Lalu Google juga menyediakan layanan perlindungan spam Gmail, di mana spam email bisa memicu kejahatan masuk. Maka keamanan Google akan memfilter email yang mencurigakan. Di bidang browser, Chrome selalu melakukan pembaruan otomatis demi keamanan browser. Untuk masalah di ponsel, Google Play menjaga ponsel kita dari aplikasi yang berpotensi membahayakan seperti itu. Dan juga keamanan Google selalu memblokir yang membahayakan atau berbahaya dan menyesatkan. Ya, benar itu. Saya juga akan memberikan pengalaman pribadi saya sendiri. Di saat saya tuh kayak mendapatkan perlindungan dari Google Security. Jadi waktu itu tuh saya tuh sedang saya tuh mau download program dari browser. Nah, tapi sialnya program yang saya download tuh salah. Jadi program yang saya download waktu itu tuh program yang isinya virus gitulah, virus-virus iklan. Nah, awalnya tuh saya download biasa toh. Udah tuh download. Nah, sebelum waktu download itu udah ada itu notifikasi dari Google toh. Kayak suruh ngeblok aplikasi ini, soalnya ini kayak harmful itu kayak berbahaya gitu bagi device kita. Nah, tapi waktu itu saya tetap bersikeras untuk download itu, soalnya saya pikir kayak, wah ini aplikasinya penting nih. Nah, makanya saya kayak maksa install gitu. Setelah
dapat peringatan, saya tetap install. Nah, setelah install, beberapa saat kemudian tuh kayak muncul iklan di smartphone saya, di HP saya itu. Nah, saya baru sadar kalau ternyata program yang saya download itu tuh kayak isinya tuh virus. Nah, itu saya mulai udah mulai panik tuh, udah kayak wah, anjir. HP ku virusan. Di kepanikan itu tiba-tiba di HP saya ada notifikasi tuh dari Google Play Store. Ternyata program tadi udah diblok sama Google Play Protect. Nah, saat itu saya kayak terima kasih banget gitu sama Google toh, karena kecerobohan saya yang download program sembarangan, tapi udah bisa kayak Google tuh udah bisa deteksi kalau itu program itu bahaya. Jadi Google juga punya wewenang untuk langsung ngeblok aplikasi berbahaya itu di HP kita. Itu sangat bagus sih kalau menurut saya, teknologi yang wah mantap sekali sih. Jadi kayak saya mikir yaudahlah, malah aneh, nggak berarti saya nggak perlu membawa HP saya ke tukang reparasi HP gitu kan. Wah, hebat penjelasannya. Sudah membantu kita ya teman-teman sekalian dengan menambah wawasan kita. Topik yang akan kita bahas selanjutnya masih ada hubungannya dengan keamanan data, yaitu phishing. Bapak saya Yogi akan menjelaskan lebih lengkap tentang phishing. Iya, phishing itu sendiri adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan melabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Sebenarnya istilah dari kata phishing itu sendiri adalah memancing. Artinya memancing adalah memancing korban untuk terperangkap di jebakannya. Phishing itu juga bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Misalnya ada kejahatan dan apapun itulah. Nah, sebelumnya dari keempat narasumber ini, saya ingin mendengarkan salah satu dari mereka untuk menyebutkan ciri-ciri phishing. Mas Hono, bisa bantu dijelaskan lebih lengkap lagi, Mas Hono? Ciri-ciri kejahatan phishing menurut saya gitu, yang pertama phishing menggunakan ejaan atau tata bahasa yang kurang apik atau emang buruk gitu. Lalu pasti ada URL singkat di email. Kita harus lebih hati-hati gitu. Lalu selanjutnya alamat pengirim yang tidak sesuai atau aneh. Namun biasanya tampilan website yang berbau phishing relatif mirip dengan aslinya. Sekali lagi kita harus benar-benar berhati-hati gitu. Hal yang sangat mudah untuk mengidentifikasi phishing adalah biasanya penulisan alamat website sering typo, maka bisa dipastikan itu adalah halaman yang berisi phishing. Karena jika di logika, perusahaan besar atau website terkenal pasti memiliki admin yang cepat tanggap dalam mengatasi bug. Langkah selanjutnya, website phishing tidak akan HTTPS-nya tuh gitulah. Lalu yang terakhir, jika kita mengakses web phishing, kemungkinan bisa besar login akun kita akan sering gagal. Nah, itulah ciri-ciri dari phishing yang saya ketahui. Nah, sekarang saya sendiri mau minta pendapat dari narasumber yang berikutnya atau tips agar kita bisa mengantisipasi atau mencegah akun kita supaya tidak terjadi hal yang phishing. Dimulai dari Bapak Richard, silahkan. Oh ya, Pak Yogi. Dari saya, kalau kita menggunakan sosial media seperti FB atau IG, sebaiknya kita membuat pintasan di bookmarks agar mudah akses dan juga terhindar dari situs-situs palsu. Nah, tips berikutnya, kita jangan mengklik link pada pesan dari email mencurigakan. Takutnya itu berisi phishing. Lalu tips berikutnya, kita boleh mengetik
data rahasia kita, namun kita pastikan terlebih dahulu website tersebut aman atau tidak. Segitu tips dari saya, mungkin narasumber lain mau menambahin. Kalau saya sih, saya kan sering akses bank gitu kan. Nah, Oh begitu. saya mau share kebiasaan saya. Jadi saya itu sesering mungkin mengecek akun bank saya. Dan juga saya langsung melaporkan kepada pihak bank jika terjadi sesuatu dan sekecil apapun hal yang mencurigakan. Lalu tips berikutnya, jika terdapat kesalahan ejaan, tata bahasa atau sintaks yang buruk kata, kekakuan lainnya dalam penggunaan bahasa. Biasanya ini dilakukan penyebar phishing untuk mencegah filtering. Tips berikutnya, kita bisa menginstal software untuk keamanan internet dan tetap mengupdate antivirus. Lalu selanjutnya, Berapa tips dari saya, ini mungkin kayak agak sedikit banyak gitu ya. Ku jelaskan tips dari saya tuh pelan-pelan aja gitu biar kita ngobrolnya enak gitu ya, teman-teman. Iya Pak, Misal- benar Pak, lebih baik pelan-pelan. Ya, Pak, ya. Oh, Ya, ya, oke. Jadi Silakan. kita ngobrol santuy aja kan. Ya, dan betul. lebih Yang paling simpel mah dan yang tidak diminta gitu. Kalau dapat pesan random gitu atau spam dari email. Nah, kita lebih baik berhati-hati gitu. Berpotensi buat adanya phishing gitu. Selanjutnya berhati-hati ketika kalau kita misal mau login gitu ya, yang meminta hak administrator. Kita lebih baik tuh cermati alamat URL-nya yang ada di address bar, karena biasanya jarang sekali ada yang meminta hak administrator selain aplikasi yang penting-penting gitu. Dan juga sudah banyak ya kasus phishing yang pancingannya adalah user menyetujui permintaan hak admin oleh hacker gitu. Banyak dah. Dan jika misal kita telah memberikan hak admin kita, si hacker bisa ngotak atik file kita gitu. Jadi lebih berhati-hati lagi intinya sih buat semuanya gitu, biar akun-akun atau berkas-berkas kita tuh lebih aman lagi gitu. Ya enggak cuy? iya banget. Menurut saya sih bagus sih Pak pendapat Bapak Pak. Ya, thank you. Bisa dilanjut? Mungkin ada yang nambah lain? Saya mau nambahin beberapa tips saja sih. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Sekarang. Tapi ini internet di tempat saya baru sedikit jelek, ini nggak apa-apa ini? Atau mau ditunggu sebentar ini? Ya, Pak. Saya tahu juga. Ya, nggak apa, Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Coba saya Saya saja omong, Pak. Malam saya ngomongnya pelan-pelan aja gitu ya, biar ini nge-lag banget deh soalnya. biar Jadi saya akan menyampaikan beberapa tips menambah tadi dari yang tempatnya Pak Hono, terus ada Pak Zelik dan juga Pak Richard. Nah, kalau dari saya ini Ya, gampang. Yang pertama itu gampang aja. Kita sering-sering melakukan backup gitu loh. Kita backup kayak di WhatsApp. Terus setiap jam 2 kan ada backup ke Google Drive kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal ini tuh simple dan mudah banget Nek untuk dilakuin loh. Dan maksudnya semakin sering kita melakukan backup, tuh kemungkinan kita terhindar dari phishing itu juga semakin besar gitu loh. Kan juga
istilahnya tuh data kita tercadangkan terus ke Google Drive kita. Itu istilahnya bikin kita lebih aman dari phishing gitu. Nah, selanjutnya nih saya mau memberikan beberapa peringatan sama teman-teman semua, sama teman-teman narasumber semua juga. Peringatan saya tuh tentang phishing ini ya. Yang pertama, teman-teman jangan pernah sekali-sekali memberikan detail login teman-teman ke siapapun itu, mau ke keluarga, mau ke teman, atau ke orang yang nggak dikenal, apalagi orang nggak dikenal tuh. Soalnya tuh detail login ini kita bisa kayak dianeh-aneh tuh loh. Itu tuh bisa kayak merugiin diri kita sendiri kalau misalnya itu disebar gitu loh. Jadi saran saya tuh kalau detail login tuh jangan disebar ke siapa-siapa. Terus saya juga akan menyarankan, ini sedikit ribet sih, tapi saya menyarankan ini kan demi kebaikan semua. Nah, jadi itu saya menyarankan teman-teman semua ini sering-sering ganti password. Itu kayak password sosial media lah, istilahnya yang paling gampang gitu. Kenapa saya menyarankan sering-sering ganti password? Itu dikarenakan kalau misal kita sering tuh ganti password secara berkala. Nah, itu tuh jadi kayak kita membuat keamanan yang lebih gitu di akun kita. Dan juga akun kita tuh kayak susah tuh loh kalau untuk dibobol karena ya passwordnya kan ganti-ganti terus dan cuman kita juga yang tahu gitu. Jadi kemungkinan untuk hacker bisa nebak password kita tuh semakin kecil. Nah, itu salah satu tips yang penting sih, tapi mungkin kayak teman-teman banyak yang mikir kayak, ih apaan sih? Masa password ganti-ganti terus gitu kan? Tapi itu menurut saya tetap penting sih, karena itu salah satu faktor yang besar untuk menjaga data kita terhindar dari phishing tadi. Lalu selanjutnya saya akan memberi tips lagi nih. Tips selanjutnya tuh kita harus secara rajin atau secara berkala ngecekin aktivitas kita. Maksudnya aktivitas akun kita gitu loh. Jadi takutnya tuh kalau misal kita nggak ngecek-ngecek gitu, kayak ada orang yang semena-mena dengan akun kita atau menggunakan akun kita tanpa sepengetahuan kita. Nah, menurut saya teknologi sekarang itu udah ada yang teknologi namanya account activity. Itu di Instagram ada itu, di pengaturan ada. Teknologi ini berguna untuk mengecek, maksudnya kayak aktivitas akun kita gitu. Terakhir login di mana itu bisa diketahui, terus terakhir online di mana itu bisa diketahui dengan fitur ini. Nah, itu menurut saya juga salah satu yang penting karena kita bisa mendeteksi tuh akun kita tuh sebenarnya udah dijebol atau belum gitu loh. Jadi kalau misal kita baru ngecek tuh, kita ngecek Instagram di account activity, terus ngecek buka ada hal-hal yang aneh, menurut saya langsung saja lapor ke pihak Instagram karena itu lebih baik daripada kita cuman diamin gitu loh. Nanti takutnya hal sekecil itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, lalu hal yang terakhir yang akan saya sarankan kepada teman-teman semua itu Sik. Kenapa ya, Pak? Bentar, Mas. Hujan, bentar. Oh, hujan Pak, sinyalnya terganggu. Iya, sinyalnya ada ini loh, Ya. kayak rame-rame itu di Ya. luar. Sebentar. Iya, biasa. Ini juga rame. Atau jangan-jangan komputer Bapak sudah kena phishing orang, Pak? Iya, ya jangan Pak, jangan. Bercandanya kurang bagus. Ya. Saya tuh selalu menjaga data Oh, saya iya. gitu loh. Antivirus tuh saya ganti Oh, iya. terus loh. Bayar saya tuh kalau Lah. antivirus. Oh, nah sekarang pakai apa Pak? Sekarang saya pakai Avast, tapi yang premium 1 tahun. Oh, Kemarin habis begitu. beli. Itu berapa Pak? Kemarin Budgetnya saya apa?
Itu sekitar $17 ya itu. $17 itu per Kemarin- bulan. Bapak Saya kalau tuh mau pakai Itu kualitasnya tuh. Oh, Saya pakai smart Apa, Pak? tapi smart daf saya Oh, tuh ya. ada tulisannya harus membayar. ya itu Aku gratisan, juga Pak. bingung, Pak. Itu harus beli, Pak. Oh, gitu deh, Pak. Oh, berarti Bapak makanya itu semadaf yang bajakan mungkin Pak. Oh, nje, mboten ngertos niki, Mbak, Pak. ya. Soalnya Antivirus yang Yo. baik pakai apa ya, Pak? Kalau saya saran nek sih paling ini sih. baik sih Sebenarnya Windows 10 ke pakainya atas. Windows sih. Iya, Windows 10 ke atas itu udah ada antivirus Ya sih. bawaan. Udah keren sih. Ya. Setuju, Pak. Ya, setuju, Pak. Setuju. Tapi jangan jangan komputernya nanti kelihatan ada aktifat Windows-nya tuh loh, Pak. Itu namanya Windows-nya bajakan juga, Pak. Bacakan. Tapi Tapi kira-kira itu kalau bentar Pak, saya mau tanya, boleh Pak? ya silahkan. Gimana? Untuk laptop atau HP gitu ada vaksin nggak Pak buat virusnya Pak? Menurut saya itu pertanyaan yang bodoh ya, Mas. Vaksin itu cuma untuk manusia dan hewan. Aduh, Hosea ini sukanya ngelawak. Lucu. Ayo, Pak. Lagi, Pak. Kayak sebentar, Monggo Mas. Aris. Untuk mempersingkat waktu, Pak. kita lanjutkan saja, Pak. Bentar, Iya, Pak. Bentar, Iya. Mas Yogi. Saya mau menyelesaikan Iya, Mas. omongan Iya. saya yang tadi terpotong karena suatu pembicaraan ini. Asia, Pak. Siap. Nah, jadi ada satu lagi hal yang terakhir yang akan saya beritakan ke kalian semua, teman-teman semua adalah kalian ini harus kayak sering-sering ngecek fitur keamanan di HP atau di personal komputer kalian. Jadi hal itu berfungsi untuk kita tuh kayak tahu gitu loh. Ternyata tuh ada settingan ini. Nah, siapa tahu kalian semua bisa menggunakan itu untuk meningkatkan keamanan kalian gitu. Nah, satu lagi yang terakhir banget. Bahas tentang bacaan ya, Mas. Bahas tentang bacaan. Waduh, Kalau bacakan ya, benar. ngomongin bacaan dengan hal yang tadi kita bahas, phishing lah. Anggap aja kayak kejahatan cyber gitu. Kalau pemikiran saya itu sekarang 2021 janganlah kita pakai bacaan-bacaan gitu. Lebih baik tuh kita pakai yang gratis gitu atau kita yang bayar. Mengapa saya bisa berkata seperti ini? Sebelumnya saya jelaskan dulu. Program bajakan itu programnya di crack itu ini loh Mas. File DLL-nya itu dimodifikasi menggunakan suatu virus. Nah, maka dari itu saya bisa bilang jangan menggunakan program bajakan dikarenakan sama saja kita menggunakan program yang sudah terinfeksi virus. Begitu sih saran saya. Semoga teman-teman bisa kayak mengerti dan Ya. terbuka hatinya untuk Ya, membeli. Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya Pak. Penjelasannya cukup bisa dimengerti dan dipahami ya Pak. Ya, Tapi sebelum podcast ini berakhir, saya ingin membagikan satu tips menurut saya. Kepada keluarga atau teman-teman di rumah. Halo Pak, suara saya bisa didengar Pak? Bisa. Tes. Bisa, Mas bisa Haris. kok, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ini hujan sedikit ini. Tapi nggak banyak kok. Iya. Richard sedang hujan ya Pak? Iya, Pak. Hujan kenangan. Bapak Richard ini suka Ya. bercanda. Ya. Biar nggak ini, Pak. Biar nggak sepaneng Pak, bener Pak. Nah, itu, Pak. Mari lanjutkan saja, lanjutkan. Kata, Pak. Jelas kok suaranya. Ya, Pak. Sebelumnya saya mau bagi tips kepada keluarga atau teman-teman di rumah. Lebih baik itu kita menurut saya itu gimana ya? Saya mau ngomong kok bingung ya. Saya akan bagikan tips kepada keluarga atau Ngelek mas agar mereka dapat bentar mas ini ngelek ini Oh, Pak. Ngelak, Mas. Putus, Mas. ditunggu dulu sebentar Maaf, Mas. Ya. Soalnya Mas banyak pengguna ya Mas wifi-nya. diusir aja itu mas beban gitu. Maklum Pakai Mas, Bluetooth saya aja. Mas,
Ini udah jelas atau belum? Tes. Sudah. Sudah. Coba bisa. Aman Bapak Haris, aman. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, sebelum podcast ini berakhir, saya akan membahas atau membagikan satu tip nih kepada keluarga atau teman-teman terdekat agar mendapatkan ilmu baru dan juga terhindar dari kejahatan siber. Sebelumnya dari Mas Yogi mau menambahkan sesuatu atau tidak ya, Mas? Oh, mungkin ada Pak, tapi sedikit aja ya Pak, untuk mempersingkat waktu. Ya. Silakan Pak Yogi, barangkali ada yang ingin mau ditambahkan atau apa untuk teman-teman di rumah. Nah ya, karena tadi narasumber kita yang sangat bagus ini sudah memberi beberapa tips, saya juga mau nih ikutan memberikan tips agar akun mereka, maksud saya agar mereka bisa memeriksa akun mereka apakah sudah pernah bocor atau belum. Maksudnya bocor Jadi- ini kayak pernah dihack gitu ya Mas berarti ya? Nah iya Pak, benar sekali. Maksudnya tuh kita kayak bisa memeriksa akun kita tuh sebenarnya sudah pernah ada yang kayak gimana ya? Bajak atau ngehack gitu kan? Nah, Iya. benar sekali Pak. Dibaca. Betul. Jadi Pak Willy Jadi ada sepertinya beberapa- paham banget. Paham banget ya? Jadi ada beberapa aplikasi yang sangat membantu nih. Kalau kalian tahu. Salah satunya diantaranya ada Avast Hack Check, Have I Been It. Setelah itu ada One Password dan ada Google Chrome juga. Nah, itu tadi untuk para narasumber, terima kasih Ya, telah ya. meluangkan waktu Mas, acara saya mau nanya nih Mas. kita pada hari ini. Ya? Oh iya, Bapak Ono, bagaimana? Mas Yogi udah makan belum ya? Belum ya Pak. Oh, belum makan ya? Hujan, Pak, di sini, Pak. Padahal kalau ngomong kayak gini tuh butuh tenaga Pak ya. Butuh tenaga banyak ya. Benar Pak, tapi di masa pandemi seperti ini kan mencari uang kan agak susah ya Pak. Iya Agak Pak. susah banget. Iya. Banyak Ya. minum vitamin C Pak. Ngomong-ngomongin virus, Mas, hati-hati sama virus corona, Mas. Ya. Masnya minum vitamin enggak? Nah, aku vitamin C. minum Vitamin laut, Mas. vitamin saya. Laut. Saya Ya. minum vitamin G sih. Vitamin G itu Iya katanya baik untuk tulang. Apa Pak? Vitamin G. Fungsinya. Ya. Oh iya. Cobain aja. Vitamin G. Oh ya udah. Oh, berarti misal minum vitamin G itu kuat tulangnya ya? Iya, kuat. Kekuatannya tuh kayak Oh. besi gitu loh. Tergantung, Mas. Kalau misalnya minumnya vitamin C ya tulangnya nggak bikin kuat. Vitamin C itu buat daya tahan Terus? tubuh, Mas. Astagfirullah. Tahan tubuh. Oh, Ya. Bukannya Benar. vitamin Benar Bapak itu Jelki. Wah. buat mata ya Mas. Aduh. Tidur dulu guys. Halo? Maaf Mau banget. tanya Pak, Tes. Maaf banget. Konsepnya bukan seperti itu. Vitamin Bang. Maaf banget. Kayaknya Oh iya, koneksi iya. Mas Helik jelek. Maaf nih jaringan di saya kayaknya error Mas. Kenapa ya? Halo? kayaknya sih saya tahu kenapa Halo. Mas Willy suka minum vitamin gitu. Kenapa? Oh iya. Ya, Emang kenapa karena- ya Pak Ono? Pura-pura bahagia itu butuh vitamin gitu loh. Eta. Oh iya. Makannya juga dibanyain ya. Iya. Makannya. nah, karena waktu sudah sangat singkat, akhir kata sebagai host, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kita sampai akhir ya Bapak-Bapak narasumber. Dan juga Ya. bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Yogi Surapratama, Ya Haris Pujianto. pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.